AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Amanah Solikah dengan teman saya Ulfa Zulfianandini. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang turunan 2. Nah, di sini pada materi turunan 2 ini adalah salah satu materi matematika pemetaan di kelas 11. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Pada materi turunan 2 ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana atau L'Hopital. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Lalu yang ketiga menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemotonan fungsi, kemiringan garis, serta titik belok, dan selang kecekulan kurva fungsi trigonometri. Pada turunan fungsi trigonometri sederhana ini, sebenarnya proses pencarian turunan suatu fungsi menggunakan definisi, yaitu dengan definisi f aksen x sama dengan limit h sampai 0, fx plus h min fx per h. Nah, di sini sangat memakan waktu yang sangat lama. Nah, karena itu pada pembelajaran berikutnya kita akan menggunakan aturan pencarian turunan yang telah dipelajari saat kelas 11, yaitu saat belajar turunan fungsi aljabar untuk memperpendek dari fungsi-fungsi yang nampak rumit. Nah, namun di sini kita akan mengulas kembali aturan dasar pencarian turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri sendiri. Nah, yang pertama di sini ketika ada fx sama dengan k, maka jika diaksenkan menjadi f aksen x sama dengan 0 dengan catatan k ini adalah konstanta. Lalu di sini ada contohnya, yaitu jika fx sama dengan 4, maka f aksen x sama dengan nilai 4 adalah 0 ketika diaksenkan. Seperti itu. Langsung untuk syarat yang kedua, aturan yang kedua, jika ada fx sama dengan x, ketika diaksenkan f aksen x sama dengan 1. Nah, di sini contohnya adalah ketika ada fx sama dengan 4x, maka f aksennya diaksenkan menjadi nilai 4. Nah, selanjutnya di sini ketika ada fx sama dengan kx pangkat n, di sini jika diaksenkan menjadi f aksen x sama dengan k dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, sebagai contoh di sini adalah fx sama dengan 4x. Nah, ketika diaksenkan nilainya adalah 2x. Lalu, untuk selanjutnya, aturan selanjutnya yaitu jika ada fx sama dengan u per v. Nah, aturan aksennya menjadi u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v aksen kuadrat. Untuk aturan selanjutnya yaitu ketika ada fx sama dengan sin x, di sini f aksen diaksenkan menjadi cos x. Lalu ketika ada fx sama dengan tan x, ketika diaksenkan menjadi f aksen x sama dengan sec 2x. Lalu ketika ada fx sama dengan sec x, ini aksennya adalah sec x dikali tan x. Lalu ketika ada fx sama dengan cos x, aturannya aksennya adalah min sin x, dan ketika ada fx sama dengan cot x, di sini f aksennya adalah min cosec pangkat 2x. Lalu ketika ada fx sama dengan cosec x, di sini aksennya adalah min cosec x cot tan x. Lalu di sini berketerangan jika k di sini adalah suatu konstanta dan u v adalah suatu fungsi dari x dan terturunkan, maka aturan pencarian turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri ini juga berlaku pada turunan fungsi trigonometri sendiri. Nah, tadi ketika menggunakan turunan fungsi aljabar ini, menggunakan pencarian turunan fungsi aljabar ini juga berlaku pada fungsi trigonometri. Selanjutnya di sini akan ada aturan pada turunan fungsi trigonometri yang mana ada aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian.
Jadi untuk aturan jumlah, selisih, dan perkalian di sini menggunakan konstanta. Di sini ketika ada fx sama dengan k dikali u, di sini f aksennya adalah k dikali u aksen. Nah, lalu yang kedua, aturan yang kedua di sini jika ada fx sama dengan u plus v, jadi di sini f aksennya adalah u aksen plus v aksen. Lalu yang ketiga, ketika ada f aksen sama dengan saya ulangi, ketika ada fx sama dengan u dikurangi negatif v, maka f aksennya adalah u aksen negatif v aksen. Nah, dengan catatan yang di sini dengan k adalah sebagai konstanta, yang mana u adalah ux dan v adalah vx. Selanjutnya di sini adalah aturan perkalian, yang mana ketika ada fx sama dengan u kali v, maka ketika diaksenkan menjadi f aksen x, ya. Ini f aksen x sama dengan u, ini tandanya tidak usah ya. F aksen x sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen, dengan catatan di sini adalah u adalah ux dan v adalah vx. Untuk selanjutnya di sini ada aturan pembagian, yang mana di sini ketika ada fx, ya ini kurang. Ketika ada fx sama dengan ux, maka saya ulangi, ketika ada fx sama dengan u per v, di sini aksennya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat, dengan catatan di sini u adalah ux dan v adalah vx. Untuk memperdalam dari aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta, lalu dengan aturan perkalian serta aturan pembagian, maka di sini slide selanjutnya akan dibahas mengenai tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan aturan ini. Selanjutnya kita ke contohnya ya. Jadi di sini kita telah mempunyai contoh-contoh yaitu 4. Nah, di sini nanti kita aplikasikan sesuai dengan aturan yang ada. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, di sini contoh yang pertama adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 min 4 cos x. Nah, di sini merupakan aturan pada pengurangan. Nah, di sini kita pilih dulu nilai u adalah x kuadrat, lalu di nilai u ini diaksenkan menjadi 2x, dan nilai v adalah cos x, lalu kita aksenkan f aksen sama dengan v aksen sama dengan min cos x. Lalu untuk konstanta yang pertama di sini adalah 3, dan konstanta yang kedua di sini adalah 4. Nah, jadi di sini telah kita telah mempunyai fungsi x di sini adalah 3x kuadrat min 3 cos x. Nah, setelah kita mempunyai ini, berarti dari fungsi x ini tertulis bahwa berarti ini adalah hasil dari konstanta 1 dikali u plus konstanta 2 dikali v. Nah, setelah kita dapat fungsi x, maka di sini kita aksenkan fungsi x-nya. Di sini berarti f aksen x sama dengan konstanta 1 dikali u aksen plus konstanta 2 dikali v aksen. Nah, kita masukkan nilai k-nya K1 di sini, tadi nilainya adalah 3. Dan u aksennya di sini adalah 2x, lalu dikurangi k2-nya konstanta 2 min 3, ya di sini min 3, lalu untuk v aksennya adalah, ya, sehingga hasil yang kita peroleh adalah f aksen x sama dengan 6x plus 3 sin x. Nah, ini adalah hasil dari penyelesaian yang pertama, yaitu menggunakan aturan pengurangan. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh yang kedua, yaitu menggunakan aturan penjumlahan, yang mana dengan soal fx sama dengan 2 tan x plus 3x. Nah, di sini dari fungsi ini kita pilih u-nya ini adalah tan x ketika diaksenkan menjadi sec kuadrat x. Lalu untuk v sama dengan x ketika diaksenkan menjadi
f(x(n) sama dengan 1, lalu konstantanya kita ada 2 dan konstanta 2-nya ada 3. Nah, fungsi x-nya kita ketahui berarti 2 tan x plus 3x ya. Nah, di sini merupakan ini adalah konstanta 1 dikali u plus konstanta 2 dikali v. Nah, ini. Lalu setelah kita dapat fungsi x-nya, di sini kita aksenkan yaitu f(x(n) x sama dengan aturannya yaitu konstanta 1 dikali u aksen plus konstanta 2 dikali v aksen. Nah, sehingga di sini kita peroleh yang mana f(x(n) x sama dengan 2 sek kuadrat x plus 3. Jadi ini adalah hasil dari 2 sek kuadrat x plus 3. Ini adalah hasil dari penyelesaian contoh yang kedua dengan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh yang ketiga adalah menggunakan aturan perkalian yang mana dengan soal fx sama dengan 2 cos x dikali sin x. Nah, di sini kita pilih untuk u-nya adalah 2 cos x sehingga ketika diaksenkan menjadi min 2 sin x. Lalu untuk v-nya ini adalah sin x lalu diaksenkan menjadi cos x. Nah, fungsinya sudah kita ketahui ya. Ini fungsinya adalah sesuai dengan soal yang mana ini adalah definisi dari u dikali v. Nah, setelah kita ketahui fungsinya, fungsi x, maka di sini kita aksenkan dengan aturan rumusnya yaitu f(x(n) x sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Nah, di sini kita substitusikan, kita masukkan nilainya yang mana f(x(n) x sama dengan u aksen dengan nilai min 2 sin x lalu dikali v yang mana nilainya adalah sin x lalu plus nilai u adalah 2 cos x dan v aksen dengan nilai cos x. Sehingga kita peroleh yaitu min 2 sin x kuadrat dikali x plus 2 cos kuadrat dikali x. Lalu kita peroleh lagi yaitu f(x(n) x sama dengan 2 dikali cos 2x min sin kuadrat x. Nah, lalu hasil yang kita peroleh selanjutnya adalah f(x(n) x sama dengan 2 cos 2x yang mana catatan cos 2x ini sama dengan cos kuadrat x negatif sin kuadrat x. Untuk contoh yang keempat ini adalah menggunakan aturan pembagian. Nah, pada aturan ini kita mempunyai soal yaitu fx sama dengan cos x per 1 plus cos x. Nah, di sini kita pilih dulu untuk u-nya adalah cos x ketika diaksenkan menjadi min sin x. Lalu untuk v-nya ini bernilai 1 plus cos x ketika diaksenkan menjadi vx sama dengan min sin x. Nah, dari fungsi yang ada di sini ternyata ini adalah definisi dari u per v yang telah awal kita ketahui turunan yang slide paling awal yaitu untuk pembagian u per v. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan v aksen x sama dengan u aksen dikali v min u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, kita masukkan nilai u aksen adalah min sin x, lalu nilai v adalah 1 plus cos x negatif nilai u adalah cos x dan nilai v aksen adalah min sin x per v kuadratnya adalah 1 plus cos x kuadrat. Nah, kita peroleh f aksen x sama dengan min sin x dikali cos x plus cos x dikali sin x per 1 plus cos x kuadrat. Nah, dari hasil ini kita peroleh hasilnya atau penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan min sin x per 1 plus cos x kuadrat. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh salah satu teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amanat. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zulfi Anandini, bisa dipanggil dengan Ulfa. Sebelum kita melanjutkan materi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah menaiki roller coaster? Ya, ketika menaiki roller coaster, kita akan mengalami berhenti bergerak pada saat naik maupun turun. Yang awalnya bergerak dengan cepat dan kecepatan tinggi akan menghilang secara perlahan menjadi 0. Lalu kita dapat bergerak dengan kecepatan tinggi seperti sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan titik balik. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari titik balik. Dapat dilihat di samping, yakni titik balik atau titik kritis
titik balik terjadi saat gradien kurva sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui gradiennya yakni dengan mencari turunan pertama kurva. Nah, saat kita menentukan titik balik itu nilai maksimum atau nilai minimum, maka di sini terdapat trik nih. Nah, jika fx yang kurang dari 0 menjadi fx lebih dari 0, maka jenis titik balik adalah titik balik minimum. Sedangkan jika fx-nya lebih dari 0 menjadi fx kurang dari 0, maka jenis titik balik adalah titik minimum. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, itu yang bagian kiri terdapat gambar yakni titik balik maksimum. Untuk yang sebelah kanan yakni ada titik balik minimum. Selanjutnya kita lanjut ke teorema nilai balik. Misalkan Y sama dengan fx terdefinisi pada selang X lebih dari A dan kurang dari B yang memuat C. Turunan pertama dari fx dan turunan kedua dari fx adalah untuk setiap titik pada selang X lebih dari A dan kurang dari B. Dan misalkan juga turunan pertama dari fc sama dengan 0 yang berarti X sama dengan C adalah absis titik balik. Nah, untuk yang pertama, turunan kedua dari fc kurang dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum. Untuk turunan kedua fc lebih dari 0, maka fc adalah nilai balik minimum. Untuk turunan pertama fc sama dengan 0, maka fc adalah titik belok. Selanjutnya kita lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum atau yang biasanya disebut dengan nilai ekstrim. Nah, nilai maksimum suatu fungsi adalah nilai paling besar yang memungkinkan dari suatu fungsi untuk semua daerah asal fungsi. Nah, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu fungsi pada suatu daerah asal domain fungsi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, titik maksimum berada di paling atas, sedangkan titik minimum berada di paling bawah. Oke, selanjutnya untuk kurva Y sama dengan A sin X plus B cos X, dengan A dan B adalah konstanta, nilai maksimum dan minimum dapat dinyatakan menjadi untuk nilai maksimum dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan untuk titik minimum atau Y mins dengan mins akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Bentuk jumlah yang melibatkan sin X dan cos X atau sin PX dan cos PX bisa diubah ke fungsi tunggal cos X atau cos PX seperti berikut. Y sama dengan A sin X plus B cos X sama dengan K cos dalam kurung X min A, atau bisa diubah menjadi Y sama dengan A sin PX atau B cos PX sama dengan K cos dikali PX kurangi A, dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan A per B. Selanjutnya kita beralih ke contoh dari nilai maksimum dan nilai minimum. Menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan X ditambah sin 2x pada interval X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Sudah kita ketahui bahwa fx sama dengan X ditambah sin 2x. Untuk turunan pertama dari fx sama dengan X jika diturunkan menjadi 1, ditambah sin 2x jika diturunkan menjadi cos 2x. Karena 2x itu mempunyai pangkat 1, jika diturunkan menjadi 2, maka ditaruh di depan. Lalu selanjutnya kita mencari turunan kedua dari fx. Turunan kedua dari fx yakni min 4 sin 2x. Lalu selanjutnya kita menentukan syarat stasioner. Untuk turunan pertama dari fx yakni 1 ditambah 2 cos 2x. Jika kita pindah ruaskan, cos 2x sama dengan min setengah. Nah, min setengah adalah dari cos 120, jadi cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Nah, kita hilangkan cosnya menjadi 2x ditambah 120 derajat ditambah n dikali 360 derajat atau 2x sama dengan min 120 derajat dengan ditambah n dikali 360 derajat. Kita selesaikan untuk yang sebelah kiri terlebih dahulu. 2x
sama dengan 120 derajat ditambah N dikali 360 derajat menjadi bagi 2 menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, maka N sama dengan 0 dan X sama dengan 60 derajat. Untuk yang sebelah kanan, 2X sama dengan min 120 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kita bagi 2 menjadi X sama dengan min 60 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, untuk N sama dengan 1 dan X sama dengan 120 derajat. Selanjutnya, menentukan nilai stasioner. Nah, sudah kita ketahui bahwa X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 120 derajat. Untuk yang pertama, X sama dengan 160 derajat, F 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sin 120 derajat menjadi pi per 3. Kenapa pi per 3? Sudah kita ketahui bahwa pi adalah besarnya 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 kan hasilnya 60. Maka 60 derajat menjadi pi per 3 ditambah sin 120 derajat. Sin 120 derajat adalah nilainya setengah akar 3. Jadi untuk X sama dengan 60 derajat hasilnya pi per 3 ditambah setengah akar 3. Untuk X sama dengan 120 derajat, maka F 120 derajat sama dengan 120 derajat ditambah sin 240 derajat. 120 derajat kita ganti dengan 2 kali pi per 3 dan sin 240 derajat nilainya min setengah akar 3. Maka hasil dari jika X nya 120 derajat, maka F 120 derajat hasilnya 2 pi per 3 dikurangi setengah akar 3. Selanjutnya kita uji turunan kedua. Tadi turunan kedua dari fx yakni min 4 sin 2x. Nah, jika X nya sama dengan 60 derajat, maka turunan kedua dari F 60 derajat sama dengan min 4 sin 120 derajat. Kita masukkan min 4 sin 120 derajat nilainya setengah akar 3, maka min 4 dikalikan setengah akar 3 hasilnya 2 akar 3 kurang dari 0. Selanjutnya, jika X sama dengan 120 derajat, maka turunan kedua dari F 120 derajat sama dengan min 4 sin 240 derajat. Kita masukkan untuk sin 240 derajat nilainya min setengah akar 3, maka min 4 dikalikan min setengah akar 3 menjadi positif 2 akar 3 lebih dari 0. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa titik 60 derajat, pi per 3 ditambah setengah akar 3 merupakan titik balik maksimum karena turunan kedua dari fx tadi lebih kurang dari 0. Untuk titik 120 derajat, 2 pi per 3 dikurangi setengah akar 3 merupakan titik minimum karena turunan kedua dari fx lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita lanjut ke selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Kemonotonan sendiri definisinya adalah fungsi naik dan turun. Nah, untuk teorema kemonotonan sebagai berikut. Andaikan f kontinu pada interval garis L dan terdiferensiasi pada tiap titik dalam garis L, maka berlaku jika turunan pertama dari fx lebih dari 0 untuk semua titik dalam garis L, maka f naik pada garis L. Nah, yang kedua, jika turunan pertama dari fx kurang dari 0 untuk semua titik dalam garis L, maka f turun pada garis L. Selanjutnya, agar lebih jelas lagi, kita beralih ke contoh tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan turunan pertama fungsi fx. Nah, kita ketahui bahwa fx tadi sama dengan cos x. Nah, kita turunkan fx sama dengan min sin x. Tentukan pembuat 0 fungsi fx yang turunan pertama. Fx turunan pertama dari fx sama dengan 0
Nah, turunan pertama dari fx tadi min sin x. Jadi min sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan 0. Nah, di sini untuk x-nya sin yang bernilai 0 adalah ada 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Oke, selanjutnya kita uji ke nilai fungsi turunan fx yang pertama pada garis bilangan dan diberi tanda. Nah, tadi kita ketahui bahwa untuk sin yang bernilai 0 tadi ada 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa jika x sama dengan 30 derajat, maka hasilnya sama dengan min setengah. Nah, jika min setengah, maka turunan fx yang pertama adalah kurang dari 0. Jika x sama dengan 210 derajat, maka turunan pertama dari f 210 derajat sama dengan setengah. Nah, setengah sendiri yakni lebih dari 0. Bisa kita simpulkan bahwa syarat fx naik adalah jika turunan pertama dari fx lebih dari 0, sehingga berdasarkan gambar di atas, fx naik pada interval x lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, sedangkan syarat fx turun adalah turunan pertama dari fx kurang dari 0, sehingga berdasarkan gambar di atas, fx turun pada interval x sama dengan lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Selanjutnya kita ke submateri selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk menentukan letak kecekungan grafik fungsi f, misal f terdiferensiasikan pada selang buka garis L, A. Grafik f akan cekung ke atas pada garis L jika turunan pertama dari f naik pada selang tersebut, dan grafik f berada di atas semua garis singgungnya. Untuk yang kedua, grafik f akan cekung ke bawah pada jika turunan pertama turun pada selang tersebut dan grafik f berada di bawah semua garis singgungnya. Di bawahnya terdapat gambar. Yang pertama di sebelah kiri ada cekung ke atas jika f naik, ada yang sebelah kanan cekung ke bawah jika f turun. Oke, tentunya ada teorema kecekungan. Andaikan f terdiferensiasi 2 kali pada interval terbuka garis L, maka berlaku yang pertama jika turunan kedua dari fx lebih dari 0 untuk semua x dalam garis L, maka f cekung ke atas pada garis L. Nah, sedangkan jika turunan kedua dari fx kurang dari 0 untuk semua x dalam garis L, maka f cekung ke bawah pada garis L. Oke, selanjutnya kita langsung ke contohnya. Tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah dan carilah titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x ditambah cos x pada interval x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Untuk yang pertama, untuk menyelesaikannya kita harus menentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx. Yang kita ketahui fx sama dengan x ditambah cos x. Untuk turunan pertama dari fx, x jika diturunkan menjadi x, dan plus cos x jika diturunkan menjadi min sin x. Nah, untuk turunan kedua dari fx, 1 diturunkan menjadi 0, dan untuk min sin x jika diturunkan menjadi min cos x. Untuk selanjutnya, kita menentukan syarat titik belok. Turunan kedua dari fx itu sama dengan 0. Nah, jika min cos x sama dengan 0, maka bisa kita cari penyelesaiannya dengan cos x sama dengan 0. Maka cos x yang bernilai 0 yakni x sama dengan pi per 2 dan 3 kali pi per 2. Selanjutnya kita menghitung nilai fx. Jadi sudah kita ketahui bahwa x yakni pi per 2 dan 3 kali pi per 2. Untuk yang pertama, jika x sama dengan pi per 2, maka f pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah cos pi per 2, maka hasilnya pi per 2. Yang kedua, 3 kali pi per 2, f 3 kali pi per 2 sama dengan 3 kali pi per 2 ditambah cos 3 kali pi per 2, hasilnya 3 pi per 2. Nah, untuk uji nilai fungsi turunan fx yang kedua pada garis bilangan dan beri tanda, yakni
turunan kedua dari pi per 3 sama dengan min setengah, maka bernilai negatif. Nah, untuk turunan kedua dari fp sama dengan 1, maka positif. Dan untuk turunan kedua dari 5 kali pi per 3 sama dengan min setengah, maka nilainya negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx cekung ke atas pada interval x lebih dari pi per 2 dan kurang dari 3 pi per 2 karena turunan kedua dari fx lebih dari 0. Sedangkan fungsi fx akan cekung ke bawah pada interval x lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2 atau x lebih dari 3 pi per 2 dan kurang dari 2 pi karena turunan kedua dari fx kurang dari 0. Jadi titik pi per 2, pi per 2 dan 3 kali pi per 2, 3,3 kali pi per 2 merupakan titik belok karena di titik x sama dengan pi per 2 dan x sama dengan 3 pi per 2 terjadi perubahan kecekungan. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.